Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendekatan studi Islam, di mana di dalam pendekatan studi Islam itu ada beberapa istilah. Pentingnya teori. Ada beberapa istilah yang mempunyai arti hampir sama dengan menunjukkan tujuan yang sama dengan pendekatan, yaitu theoretical framework, conceptual framework, approach, perspective, point of view atau sudut pandang, dan juga paradigma. Ada juga dua istilah lain yang dekat dengan pendekatan, yakni epitisme dan wacana. Epitisme adalah cara menangkap manusia, yaitu cara manusia memandang dan memahami suatu fenomena. Adapun wacana adalah manusia sering membicarakan dengan kenyataan. Terus ada lanjut pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang dari segi sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh dan tidak, dan sejenisnya. Sedangkan normatif sendiri adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Terus pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora. Yang pertama ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Namun ada dua dasar penting yang kita harus ketahui, yaitu peranata sosial. Peranata adalah sistem norma yang mengenai aktivitas masyarakat. Sosial sederhananya adalah masyarakatnya. Jadi peranata sosial adalah himpunan aturan-aturan yang dipahami dan ditaati oleh warga masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Terus ada teori-teori yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi, antara lain yang pertama teori evolusi, fungsionalis struktural, modernisasi, sumber daya manusia, konflik, ketergantungan, dan pembebasan. Terus yang kedua ada pendekatan antropologi. Pendekatan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masa dan kebudayaan, masyarakat dan kebudayaan. Budayaan sendiri adalah semua pokok hasil cipta kerja masyarakat, baik bersifat material maupun non material. Contoh yang material adalah rumah, dan non material adalah agama, kepercayaan. Bisa diartikan bahwa yang material itu dohir, sedangkan yang non material itu tidak kelihatan secara kasat mata. Terus yang ketiga ada pendekatan gender. Pendekatan gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan. Itu pendekatan gender. Terus yang keempat, pendekatan sejarah. Dalam pendekatan sejarah minimal ada dua teori yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu reductional approach, yang maksudnya ideal approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh yang ada tanpa keraguan. Sedangkan yang kedua ada reductional approach. Yang ini yaitu sebaliknya dari yang pertama, yaitu kalau yang kedua dengan penuh keraguan. Terus yang kelima ada pendekatan semantik. Pendekatan ini adalah kajian yang menekankan kepada aspek bahasa, yakni bahasa asli bahasa, sisi bahasa, dan sisi ilat dan hikmah. Hikmah di sini analogi dan hikmah. Terus lanjut ada pendekatan filologi. Filologi adalah pendekatan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa dan kebudayaan.
Filologi ini berguna untuk meneliti bahasa, kajian linguistik, dan makna kata-kata, dan penelitian terhadap ungkapan karya sastra. Ada dua hal pokok dalam kegiatan filologi, yaitu pertama penulisan kembali terhadap teks asli, dan yang kedua itu ada pemahaman teks asli yang ada. Lanjut, ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini memiliki beberapa pendapat dari beberapa seorang ahli. Yang saya akan bahas adalah menurut Palmer. Menurut Palmer, pendekatan ini yang pertama sebagai teori penafsiran kitab suci, yang kedua sebagai metode filologi yang hanya menekankan pada kosakata atau gramatikal, yang ketiga itu ada sebagai sistem penafsiran dan sebagainya. Terus ada pendekatan wacana. Pendekatan wacana lebih umum disebut dengan analisis wacana, yang dimaksud dengan digunakan untuk meletakkan dan menganalisis historisitas lahirnya konsep lengkap dan latar belakangnya. Teori yang umum digunakan dengan pendekatan ini adalah teori askeologi ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh Michael. Selain itu, selain ada pendekatan normatif dan ilmu sosial humaniora, ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif di sini adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Adapun yang kedua yaitu integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dan terakhir itu ada pendekatan interdisipliner. Yang dimaksud pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Dalam satu studi misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersama. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya, dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis, historis, sekaligus bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik misalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.